Jadi mungkin nantikan saya anak didikmu di sekolah minggu, kau suruh-suruh diam, saya akan tunjuk tangan. Sebentar Bu, iya kenapa? Waktu si kecil aku, ibu udah diamnya terus, udah menyambut. Dan itu sangat filosofis. Jadi kalau mau berhasil mengajar anak-anak, ikut gak beda dana kok. Sampai itu dengan para istri. Istri hasian itu adalah yang mengerti ama-ama. Tapi istri si surang adalah istri yang memaksa suami memahami istri. Suami si surang juga seperti itu. Nah, dalam pengajaran ini banyak hal yang kita bahas hari ini. So, saya mau semua kegalauan, masalah, kredit yang belum lancar itu agak dibuang dari pikirannya. Karena kita mau hari ini harus maksimal. Ya, tapi itu pengantarnya dulu. Nanti akan ketahuan itu di antara kita GSM Palembang ini, dia bertahan menjadi guru sekolah minggu tapi setengah hati menjadi anak-anak. Saya pasti bisa buktikan nanti ketika saya ajak menari. Pasti akan ketahuan ya. Jadi kita mau fokus dulu seharian ini teman-teman, dan semoga bermakna dengan baik. Oke, silakan saja. Ini tidak usah saya jelaskan. Oke. HKBP sedang mengalami loss of generation. Di mana ada gereja terbesar HKBP, di situ akan ada karismatik terbesar. Dan ini sampai ke kampung-kampung sekarang. Jadi tidak segampang anak-anak muda itu kiprah ke gereja sana. Itu diawali dari sekolah minggu, yang membuat dia tidak mampu menciptakan dan mengingat bahwa sekolah minggu adalah mantan terindahnya. Atau mungkin jangan-jangan sekolah minggu adalah bahagian dari masa suramnya. Sehingga ketika dia besar, dia gampang saja pindah gereja. Saya masih ingat itu, peralihan SD ke SMP, kita kan bandel itu. Dulu sekolah minggu saya selama setahun saya ribut. Hei, polisi! Aku biar itu buli. Pulang lu habis polis apa? Setahun saya lebih banyak menjemput nama setan ke gereja daripada menjemput nama Yesus. Nah, data digital sampai 2020, gereja HKBP masih gereja terbesar kedua setelah Katolik di Indonesia. Tapi data digital 2023, gereja HKBP sudah nomor 3 dan GBI naik ke nomor 2. Nah, jadi saya sendiri berhenti sudah mengejek-ejek gereja sebelah. Saya sendiri berhenti sudah mengupas gereja sebelah. Saya kembali kepada diriku, saya kembali kepada HKBP, dan lebih ingin berbenah diri di HKBP. Jadi setelah gereja GBI Medan Plaza terbakar, mereka bangun gereja tak berapa miliar itu di Medan, dan itu mereka ibadah sekali tayang bisa 2.000 ke 3.000. Itu anak-anak muda semua. Jadi sebenarnya saya sendiri tidak mau ini hanya perbincangan lagi, tapi kita akan mulai dari sekolah minggu. Nah, ini dicatat baik-baik. Sejak sekolah minggu hadir di gereja, dia akan pintar mengucapkan kata-kata ini. I love Jesus, I love HKBP. Karena suatu saat dia bisa bilang I love Jesus, tapi dia sudah di GSJA. Dia bisa suatu saat bilang I love Jesus, tapi dia sudah di GBI Yes sama GBI No. Ada di GBI Yes, GBI No, ada di GBI dan sebagainya. Lalu bagaimana kita membekali diri? Itu makanya kita berjumpa hari ini. Yang kedua, gereja kadang menjadi gereja yang menurut saya pendusta besar. Yang mulut gereja itu terlalu besar mengucapkan masa depan gereja, tapi tidak membicarakan anak-anak. Maka saya mau gereja juga berhenti berbicara masa depan kalau memang tidak melibatkan perbincangan tentang anak-anak. Jadi kadang kalau rapat gereja kami para pendeta ini ada nama tua yang sudah umur 78 tahun yang tunjuk tangan, Amang Pandita melubuhin ya 70 tahun naik sono Palembang mangulu kerewesi
coba pengen. Jadi kalau mau bicarakan masa depan gereja berarti dibicarakan dong anak-anak. Walaupun tentu guru-gurunya harus mumpuni how to create creative program. Tolonglah program yang kami minta dari Anda, jangan dulu ya kami rencana mau jalan-jalan. Misi umur dele bisa tidur. Ada yang dulu coba bahwa saya kan dele. Saya paling gimana ya? Kalau saya juga melayani di gereja itu saya garis bawahi. Saya akan tolak program-program seperti itu. Kadang kalau saya bilang retreat pun, yang penting itu isi retreatnya. Ini sama aja. Kita retreat, kita ibadah padang begitu toh, tapi kerjanya sama saja. Beli dinas, beli snack, pulang dari sana berbeda musim. Bahasa berbeda itu ada sekretaris berbeda. Mau orang natur, mau happy. Jadi kalau gereja bicara masa depan, bicarakan anak-anak. Lalu gereja mengutamakan mana? Ini adalah autokritik kepada kita semua. Baik saya sebagai pendeta dan Anda sebagai jemaat dan guru sekolah minggu. HKBP saatnya mengedepankan anak-anak. Maka ketika kita jumpa demikian, dengan arahan dari Bapak Pendeta Resort kita, saya yakin itu bersama Anda mulai tahun depan sekolah minggu adalah program pertama dan terutama di Palembang ini. Kita harus begitu. Jadi sebelum bicara kita renovasi, sebelum bicara naiknya sebelum kita bicara hamilnya minggu sekolah minggu, yang pertama sekali bicarakan bagaimana membina anak-anak kita dengan kreatif. Harus begitu. Di Palembang ini, satu resort Palembang ini sudah biasa nggak membuat lagu sekolah minggu itu dengan gerakan yang bagus. Salah satunya apa? Lagunya senang di gereja, senang di gereja, senang di Happy gereja. Sunday School. Coba Happy Sunday School. Coba buka dulu Happy Sunday School. Dan kita lihat dulu gerakannya. Siapa yang setengah bergerak, siapa yang nggak bisa bergerak. Ya, kita cek dulu. Happy Sunday School. Siapa ini dulu semua? Akan saya lihat nanti siapa di sini yang nggak mau jadi anak-anak, tapi anak-anak itu dipaksa jadi besar. Sampai lagi juga. Oke, siapa pemandu bilang? Silakan. Siapa? Melisa. Ya, Melisa. Oh ya. Dua kali. Ya, kita akan dibantu oleh Melisa dan Tinasa. Oh, Melisa. Melubui kami geser kurang masa kita kamu malah kebetulan kurang ini bisa kan biar mereka ya. Happy Sunday School.
lebih kreatif. Tetapi tidak semua lagu pakai gerakan, maka mereka sudah mengaku dosa. Tapi itu bisa dibuat menjadi himne atau warming up dari setiap ibadah. Dan kita harus sadar juga, waktu kita anak-anak belum tahu malu. Apa saya bilang? Belum tahu malu. Dan sekarang waktu kita belum tahu malu, kita paling bangga dulu dengan sesuatu yang baru, termasuk dengan gerak tari itu. Jadi jangan semua lagu modalnya tepuk tangan doang, suri itu pagi. Semua lagu ditopaki. Dan saya bilang begini, ternyata yang membuat benih karismatik itu dari HKBP. 7 tahun yang dia tahu itu bertepuk tangan saja. Begitu dia praremaja tepuk tangan, datang sentuh tangan pilih. Itu mereka galau toh. Nah jadi coba di-create beberapa lagu itu dengan gerakan. Oke, langsung saja coba. Guru sekolah minggu di HKBP, anggota nani ikotakas to parohomuno. Kenapa hilang sebagian punyaku? Oke. Yang pertama, HKBP bilang apa? Bersedia mempersembahkan diri, menyerahkan diri, bukan menjemput sesuatu. Jadi yang namanya pelayan itu menyerahkan diri. Karena banyak juga kami menghadapi para pendeta ini bahwa pelayan itu ingin menjemput sesuatu. No, kita ini mempersembahkan diri. Yang namanya sudah dipersembahkan, HKBP bilang apa? Nasa nahu leonina jadi. Lalu kenapa guru sekolah minggu itu sekarang banyak mengucap? Itu banyak yang para jomblo, hati-hati. Yang mana jomblo ini? Ya? Coba yang jomblo tunjuk tangan. Maksud saya muda-mudi. Kau belum menikah jomblo juga besok mau putus biar mampus. Yang masih belum menikah, coba listen to me please. Oke, dengar baik-baik. Kenapa banyak guru sekolah minggu itu setelah menikah berhenti mengajar? Lalu mendaftarlah guru sekolah minggu mama-mama yang berumur 58 tahun. Kemarin saya buat pelatihan di sekolah, ada guru sekolah minggu opung-opung berumur 79 tahun. Maka ketika saya buat gerakannya, udah di anak kau masuk. Kenapa banyak guru sekolah minggu berhenti mengajar setelah menikah? Ternyata guru sekolah minggu yang belum menikah belum buat perjanjian yang benar dengan calon. Bang, kalau kau tidak dukung saya pelayanan guru sekolah minggu, berarti aku bukan milikmu. Kalau kamu tidak dukung saya, berarti kamu hanya mencintai diriku, bukan mencintai Tuhan. Masih haru. Ini serius. Istri saya dari Katolik, perjanjian karena Katolik itu sangat fanatik. Tetapi perjanjian saya dengan dia tidak main-main. Saya bilang sama dia, kau bukan sekedar mengikut pendeta Toho, tapi kau mengikut Tuhan. Istri si Toho itu gampang, istri pendeta Toho itu susah. Suami GSM itu, suami si apa namamu? Deborah. Yang mana Deborah? Suami si Deborah itu gampang. Dia si Migi dorong misalnya. Oh, aku lagi menjelaskan. Suami si Deborah itu gampang, tapi suami guru sekolah minggu Deborah itu susah. Jadi tolonglah yang para jomblo, jangan kau hianati perjanjianmu dengan Tuhan. Hal itu di sekolah minggu lah 52 siapa anak Tuhan kan baru sermon.
kapan yang datang? Dengan tanggal yang mau menikah ini, semua kawan-kawan yang menikah, bahkan ada yang sedang membuat kayak gitu. Oke ya, jadi teman-teman, yang pertama kau menyerahkan diri. Kau mempersembahkan diri, bukan mau menjemput sesuatu. Itu sebenarnya sama dengan kami para pendeta. Walaupun maaf kami digaji di HKBP, tapi secara hakikinya kami sedang menyerahkan diri. Bahkan kami siap dimaki, dihina, direndahkan, karena kami konsepnya menyerahkan diri. Itu dulu yang ada dalam hati kita. Dan itu aturan HKBP, bukan saya buat. Yang kedua, berperilaku yang pantas ditiru. Dengar, begitu salah kamu mentransfer perkataan kepada anak-anak yang masih suka minum, maka itulah yang dia akan bawa pulang. Banyak guru sekolah minggu yang tidak masuk pakulingan. You know tidak masuk pakulingan? Ada yang gak teguran. Bahkan kalau ngomong sama kawan, udah datang dia, siapa? Karena mama kalau sudah ngomong itu bukan hanya mulut, kuncungnya saja. Baru dengar. Apalagi di depan anak-anak, you jangan buat begitu. Hatimu boleh panas mungkin sama seseorang, tapi demi Kristus yang ada pada anak-anak, kau harus rendah hati. Di depan anak-anak kita baik-baik aja. Nanti setelah pulang gereja anak-anak kita mainkan lagi. Misalnya, jangan kau tunjukkan perilaku yang aneh di depan anak-anak itu. Jangan, karena mereka akan bawa pulang itu. Matamu melotot aja dia akan ingat. Pulau ada lagi. Ini sekolah minggu ya, ini bukan. Nah, jadi Anda kan ingin menirukan. Pertanyaan saya, gampangkah menjadi tiruan? Gak gampang. Makanya kita mau pergumulan Anda memutuskan menjadi guru sekolah minggu adalah dengan keimanan yang tegas dan kuat. Karena Anda akan menumbuhkan perilaku-perilaku baru kepada anak-anak kecil. Begitu Anda menumbuhkan perilaku yang salah, maka akan ada sikap dan perilaku yang baru bagi mereka. Ya, bicaramu layak ditiru, apalagi pakaianmu juga harus layak ditiru, bedamu juga harus layak ditiru. Jangan lain warna listrik di sini, lain di sini, lain di sini. Sampai ngomong sama anak, selamat pagi anak-anak. Lucu kali pun karena listrikmu itu udah salah. Saya selalu pesan itu, maaf, saya tidak tahu aturan kearifan lokal kita di sini. Saya sarankan buat mama-mama anak gadis, guru sekolah minggu kalau ngajar pakai celana silahkan, tapi celana yang bebas. Jangan lebih besar pahanya itu dari celananya itu. Karena ada anak gadis biasa pakai itu sampai jalan dia. Itu bisa itu apa sih? Karena bagi mereka mungkin dengan cara pakaian Anda begitu, mereka akan mikir, oh kalau kita besar ternyata harus terlihat besarnya. Bisa seperti itu. Kenapa saya begitu tahu bicara saya bahasa Batak? Karena mama saya sebelum saya bisa bicara, dia hanya tahu bahasa Batak. Makan. Begitu saya bisa mulai bicara yang saya tahu, makan. Coba kalau mama saya di awal, kenapa mama saya tidak bisa bilang begitu? Sehingga ketika saya belajar bahasa Inggris, aduh susahnya minta ampun. Sudah guru saya ini mengajar bahasa Inggris, pengantarnya bahasa Batak.
Lalu dia bilang, main foto. Jadi, sekali lagi, identitas kita itu jangan hilang identitas ya. Jadi Anda ingin mentransfer, termasuk cara pakaian. Jadi kalau pakai celana yang apa kan, mana tahu ada anak-anak yang jatuh atau apa, Anda kan harus bangun, bangun. Coba kalau kau pakaiannya bangun. Mau makna masih dan terus beginilah teman-temannya. Suatu saat kan semua akan seksi. Maaf kepada suaminya. Kenapa kau seksi di sini punya suami? Kenapa kau izinkan penonton tanpa karcis? Apalagi perempuan itu dicatat. Yang ketiga, kalau sermon udah pasti, saya sarankan terutama pengkhotbah dan pengajar nyanyi, jangan melayani kamu kalau tidak sermon. Aku saja pendeta harus sermon. Guru sekolah minggu yang tidak sermon pasti khotbahnya itu aja terus. Selamat pagi anak-anak, kita harus baik-baik. Gak boleh nak. Harus beri kekeren. Harus tahu sama orang tua. Mana bisa begitu? Gak ada hubungan khotbah dengan kita harus baik-baik aja. Harus aja. Tapi kau paksa. Sehingga kalau orang tua anak-anak itu bertanya, apa tadi khotbah nak? Sama kayak minggu lalu. Minggu depan ditanya apa khotbah? Sama setahun ditanya. Kenapa setahun kau bilang nak khotbah di sekolah minggu sama ini? Ya, saya pun nggak ngerti. Jadi sama. Dan saya gak keras, itu kan sermon yang kita nanti apa bagi tugas, you bikin lagu, kamu bikin nyanyian, kamu bikin ini, kan semua begitu. Apalagi yang namanya berkhotbah, apalagi kalau ada pertanyaan sekolah minggu atau Sabtu ceria atau Kamis ceria, apa yang bisa Anda khotbahkan? Pasti bolak-balik ke situ. Kita harus baik-baik, nggak boleh nak. Jadi biasa nggak saya mulu di gereja. Kalau saya melayani di HKBP itu sekolah minggu saya perhatikan terus. Saya tangkap itu di sekolah minggu. Kapan muncul diri nanti bilang kita harus baik-baik. Kalau saya tahu baik. Dia harus saya punya. Nah ini tolong dicatat. HKBP membuat aturan. Guru sekolah minggu minimal berusia 18 tahun dan sudah sini. Inilah malapetaka kita selama ini. Mungkin banyak guru sekolah minggu yang ingin mendaftar anak-anak SMP. Tapi pertama sekali Anda bilang anak, di sini kamu belum mau nggak bisa. Sini harus sini semua. Makanya mereka itu belum sini-sini sampai mau muli, nggak bisa dia ngajar. Pertanyaan saya, apa dalam semua pengajaran kita harus sini? Pernah lihat nggak anak kecil main organ di minggu siang? Sudah sini itu. Kenapa diizinkan? Masa iya sih guru sekolah minggu? Adik-adik, kita akan belajar satu lagu judulnya Aku Allah Tuhan. Akulah Allah Tuhan. Datang dari gitu. Sebentar, diam semua. Kita tanya rame-rame, apakah dia sudah sini? Masa waktu kamu nyalam di depan gereja, selamat minggu nasab, guru baru ya? Iya, bersih kau. Keluar. Halai unang pasangan tahu ulau parjami tahu. Jangan kasih tugas berkhotbah itu. Itu tujuan manatang haporsel benabui, maka tidak koni. Masa untuk bikin kreativitas origami saja anak-anak SMP pun bisa.
Jadi itu digarisbawahi dulu, jangan salah cermati. Jadi kalau orang sampai umur 30 nggak sini-sini, nggak ngajar-ngajar, begitu ya. Yang berikut, nah ini penting sekali, makanya HKBP dari dulu itu sudah bagi horor. HKBP mengerti bahwa mengajar anak-anak sekolah minggu perlu berbasis psikologi. Karena tak boleh sama khotbah anak yang belum bisa baca sama anak-anak yang sudah menulis surat. Makanya sangat kita sayangkan itu kalau ada masih guru sekolah minggu mengajar sama anak batita atau yang belum sekolah, ya adik-adikku sayang, kita akan membaca firman Tuhan. Sudah tahu kok satu pun nggak bisa dibaca. Itu kenapa itu? Ya sayang, kita akan membaca firman Tuhan. Sendiri kau yang membacakan, hanya kau yang mau membaca. Kami akan keluar sini. Jangan begitu. Apalagi di Uria Pagaran, sotungi paksamu marjamita pumus deh. Gak bisa ya. Masa iya disatukan yang baru, yang tidak tahu membaca sama yang sudah belajar marhalet? Anda satukan itu, gak akan nyambung bos. Khotbahmu pasti melayang kemana-mana itu. Yang satu ngomong aja gak beres, tapi disatukan. Ada pula yang khotbah ke horong satu ini. Paulus itu pernah di penjara. Apa itu penjara? Mito bang. Makanya nanti kita akan lihat itu bagaimana tingkatan mempersiapkan khotbah untuk orang satu, orang tiga. Tapi sekali lagi jangan buat alasan karena tempat di teras di Panditai bang. Di teras di gereja ini, jangan bilang anak-anak malah suka itu duduk di tanah. Itu rumihawi babu musim. Jadi kalau ada kursus sekolah minggu, jadi kami nggak bagi horong sama kenapa? Nggak ada tempat. Tempat datang lagi. Jangan buat begitu. HP lagi malas nalo. Karena guru sekolah minggu ini kadang ada beberapa guru sekolah minggu dia nggak suka tambah guru sekolah minggu. Makanya banyak HKBP hanya 2 orang mengajar 250. Bayangkan 2 orang. Karena mungkin dulu waktu rapat Uria, jadi untuk guru sekolah minggu semangat lah ya, kita persiapkan hamulan tahun ini 500.000 untuk 2 orang. Artinya begini, kalau kalian pun jadi 10 orang nggak masalah, tapi hanya 500.000 yang bisa. Maka dia ingat, hampir kita minang. Oke, jadi harus tahu. Anda mengajar horong 2 harus tahu apa yang mau dikhotbahkan di sini. Mereka, dan aku jujur ya, saya tidak tahu berlawanan dengan pikiran saudara. Untuk anak-anak horong 1, horong 2, saya pikir nggak ada aplikasi di sana. Masa dia sama kelas SD, kemudian Paulus berdoa, bla bla bla. Nah artinya firman ini teman-teman, 1, 2, gak perlu. Si Paulus itu yang perlu Anda tanam dalam otaknya. Selesai. Masa ia buat aplikasi di situ? Masih anak-anak kecil. Makanya sangat berbeda khotbah orang 1 sampai orang 3, orang 4. Dan tidak perlu itu sebenarnya. Kalau khotbahmu tentang Joshua, yang penting tertancap di otaknya si Joshua itu seperti ini. Misalnya Anda mengkhotbahkan Sadrak, Mesak, Abednego. Itu ceritanya seperti apa? Siapa itu Sadrak, Mesak, Abednego? Siapa itu Sadrak, Mesak, Abednego? Siapa itu Sadrak, Mesak, Abednego? Oke. Yang penting Anda ajarkan di situ ada 3 nama yang imannya sangat kuat. Jadi gak usah guru sekolah minggu begini. Jadi artinya begini, apapun yang kita alami, kalau Tuhan sudah bersama, pasti harus selamat. Tak satu karena dua-dua nih. Mau tuna dua-dua mau masuk kami. Hal yang kudu ada, untuk apa?
tertancap di otaknya ada pahlawan iman yang punya integritas kuat. Itu aja sudah cukup. Nah, kalau guru sekolah minggu tidak mengerti, paham psikologi mengajar anak, pasti kabur. Kecuali sudah masuk orang 3 ya perlulah. Kalau orang 3 karena mereka sudah akan memasuki pra-remaja, itu perlu. Tapi untuk orang 1 orang 2 buat apa? Ya, next. Oke, saya paling suka dengan kalimat ini. Next, terus. Guru sekolah minggu itu pelayan. Hanya 2 yang saya sangat menarik ucapan dalam Alkitab. Yang pertama dulo atau dulos, itu artinya budak. Budak itu tidak punya hak atas dirinya. Sebetulnya dia dimiliki oleh tuannya. Lalu pelayan itu adalah budak. Kita sudah tidak punya hak atas diri kita. Sebetulnya diri kita adalah dimiliki oleh yang memutus kita, yaitu Tuhan. Siapa itu Tuhan kita? Tuhan kita, Kristus kita. Osenuta Soid kenal nggak? Begitu dia lahir sama dengan kaum Wak-Wak. Masa dia begitu lahir sama? Dapotona satu kipe terhima urang siang temu kau ya, oke ya. Jadi tolong jangan kau kutuki gereja. Kalau pelayan musik nggak ada, belajar kau. Tahun depan ciptakan program. Abang Pendeta Resort, iya. Saya sudah terlanjur mencintai pelayanan dalam Yesus. Jadi apa deh? Harus sama buat pelatihan musik sekolah minggu gratis di Palembang ini. Saya kenal abang saya ini. Pasti abang kita ini marah. Kenapa bukan dari dulu kau datang? Buat begitu. Tangan-tangan. Dia harus begitu ya. Tolong jangan, sekali lagi, jangan kau anggap Tuhan itu penjahat kelas kakak. Yang saya boleh ngomong begini lalu kau nggak bisa. Jangan begitu. Apalagi ya, Bapak siapa di sini Raja Hatta yang selalu ngomong di Sopogoda. Lahirnya juga sama kau. Bukan begitu dia lahir. Horos paling mau kerja. Macam ini kamu kata. Masalah satu dari masalah. Menghina ide dari kamu. Pokoknya guru sekolah minggu harus masak diri kreatif. Iya. Saya pastikan bahwa masakan paling enak di bumi ini adalah masakan istri saya untuk saya. Tapi ingat, awalnya dia adalah istri yang saya marah-marahi. Istri saya memang chef restoran apa hotel, tapi dia terbiasa dengan masakan luar negeri. Masakan Chinese lah, Filipina lah, Thailand lah, Thailand mah. Begitu saya setahun menikah itu bergumul soal makanan. Lalu kan pertama-tama nikah kan, apa aja kita hitung manis kan? Enak Pak? Enak saya? Kayaknya gitu, 1 tahun aku sudah tidak pakai lagi. Tambah saya, itu dia menangis gitu. Dia telepon mama saya mertua, kamu menang, yang merdain. Oh, telepon mak kamu siapa? Saya cari. Dia telepon kakak saya, kakak ipar saya paling besar yang kebetulan orang ditonang juga. Saya dengar itu di kamar. Kak, mau lomba baik aksi sama dia loh kak. Oh, 11 tunggu aksi. Bilang mati dulu. Saya tetap peminang. Tetapi pada akhirnya sekarang ini saya bukan si Panggaro nih, bukan. Tapi saya pastikan bahwa masakan dia
bagi saya paling enak, bahkan di antara restoran termahal di Taru. Maka ketika saya pulang dari teman-teman saya atau saya bilang, "Ma, aku mau pulang nih." "Kok cepat kali, Pak?" "Iya, pokoknya aku mau ke rumah." "Taruh di mana?" "Bapak rindu ya sama aku." "Enggak, Bapak." Jadi tolonglah teman-temannya, nyanyi, main musik, berkhotbah, komunikasi sekolah minggu, semua ada bahannya. Tapi kamu harus tampil menjadi benar-benar pelayan yang tulos dan diakonos. Itu akan kelirik, bos. Tapi sekaligus saya ingatkan ya, mama, menjinakkan suami itu paling gampang. Salah satunya yang tadi apa itu? Masakan. Kalau perlu dijuri saja. Yang mau mama, ingat itu. Istri yang paling dicinta dan disayang suami adalah istri yang tidak perlu kita cari duit. Sudah disembunyikan di rak sepatu, bisa dia cari. Tapi masih semua bisa dipelajari. Yang sudah lahir di kota. Oke, next. Oke, ada dua. Kita selesai sesi saya di jam berapa? Oh, break. Kita buat break ya. Berapa menit? 15 menit. Benar, Man. Nggak usah yang mana. Homes. Oke, ada persiapan teknik dasar mengajar sekolah minggu, ada dua. Teknik vokal dengan teknik performa. Ini juga harus kita kupas tuntas hari ini. Jadwal kita sudah pas breaknya atau masih? Belum. Oke. Yang pertama, ini teknik vokal. Next, intonasi, akurasi dan penyusunan tinggi retanya suara. Tidak boleh berkhotbah sama anak-anak seperti berkhotbah kepada lansia. Ina Kamis, Ina Selasa, Ina Deborah, Ina. Tak bisa. Mereka itu perlu intonasi dan mereka masuk dalam ayunan kata-kataan. Maka guru sekolah minggu yang berbicara itu, ketika suatu hari ada yang namanya Yunus, Tuhan bicara, Nus, iya Han. Harus bisa begitu. Masa iya kamu bicara ketika hujan turun? Hah? Suaramu naik, hujannya turun. Itu perlu dipelajari. Next. Yang kedua, aksentuasi. Nah ini stressing. Akan ada kalimat, akan ada inti kalimat yang akan mereka ingat. Misalnya saya cerita begini. Kemarin kakak pergi ke kebun binatang. Tiba-tiba ada singa. Inti yang perlu Anda antar di sana, kebunnya atau singanya? Nah itu harus dipelajari. Maka perlu stressing sama anak-anak. Maka guru sekolah minggu itu sering bilang, apa tadi kakak bilang? Singa. Tetapi ini saya mulai saja sekarang. Kalau Anda mau bercerita kepada anak-anak, prinsipnya cuma satu. Bring the story to live. Bawa ceritamu menjadi terjadi saat ini. Semua yang Anda peragakan mulai dari tangan, mata, kaki harus menunjukkan cerita itu sedang terjadi. Maka kalau Anda cerita ada harimau yang lapar, oh ada harimau yang lapar. Nah kalau misalnya menceritakan Daud dan Goliat, Daud itu kecil besar. Kecil besar. Lalu lawannya Goliat kecil besar. Anda bagaimana menceritakan itu? Coba kamu. Guru sekolah minggu juga. Kami handis. Nah coba siapa namanya nak? Lu pincit. Ya Yohana. Coba ceritakan 1 menit peristiwa Goliat dan Daud kepada mereka. Tetapi dengan catatan yang saya bilang tadi, bring the story to live. Buat ceritanya sedang terjadi saat itu. Silakan.
Ini semua kami sekolah minggu lah. Nggak usah kau bilang kakak-kakak, ibu-ibu maaf ya. Ini semua anak-anak, silakan. Shalom dengan sekolah minggu semua. Cerita tentang Goliat sama Daud. Ada yang pernah dengar ceritanya? Jadi semuanya harus baik-baik dengerin cerita kakak. Nah, jadi Daud ini adalah anak Tuhan Yesus, tapi badannya itu kecil. Di sini ada nggak anak sekolah minggu yang badannya kecil? Udah tahu kan bentuk tubuh, bentuk fisik dari Daud ini kecil. Terus kakak mau cerita satu tokoh lagi, namanya itu Goliat. Nah, Goliat ini badannya besar sekali. Ada nggak teman-teman yang di sini badannya besar? Goliat ini berperan sebagai iblis. Ada nggak? Iblis ini kan identik dengan perbuatan jahat. Ada nggak di kehidupan sehari-hari di sekolah minggu yang dia itu nakal, gitu, suka nakal? Ada nggak teman yang nakal? Ada. Kita semua pasti punya teman yang nakal. Kalau yang baik ada nggak? Ada. Yang nakal sama yang baik. Jadi ceritanya ini si Goliat ini yang nakal, si Daud ini yang baik. Nah, pernah nggak dikait berantem sama teman-temannya? Sering kali kak, mungkin tiap hari. Nah, jadi si Daud ini sama si Goliat mereka berantem. Nah, berantem itu ini si Goliat itu badannya kan besar. Dia itu badannya itu dilindungi dengan apa? Dengan tabel. Kalau orang kira-kira mau bertumbuh gitu mau berantem, bertumbuh gitu. Badannya itu dilapisi sama emas gitu. Jadi kayak kalau misalnya ditembak juga, apa namanya ya? Jadi, tapi posisinya si Daud ini nggak ada apa-apa, tangan kosong. Dia cuma punya ketapel doang. Adik-adik pernah nggak main ketapel? Pernah. Enggak. Nanti kita habis ini buat ketapel bareng-bareng sama main. Nah, jadi ketapel ini dari kayu, bentuknya kayak gini, kayak Y. Terus ada karetnya, terus ditaruh batu. Terus kalau mau lempar sesuatu, mau lempar sih ditarik, nanti. Kalau misalnya lempar buahnya jatuh apa enggak? Jatuh. Jatuh kalau enggak. Jadi, tapi di sini posisinya si Daud itu kan badannya kecil, si Goliat itu besar. Tapi dia gimana ya, benar nggak ya waktu ini? Soalnya orang ini bisa lihat badannya gitu, aku kecil gitu. Tapi dia punya iman, punya kekuatan. Dia nggak lihat tuh besar badannya, enggak. Walaupun aku kecil, aku bisa melakukan apapun dengan iman. Dia percaya sama Tuhan Yesus gitu. Jadi dia ambil ketapelnya nih, dikeke, udah pasnya cayu, kena nggak? Apa yang kena? Tahu nggak? Katanya udah tahu ceritanya belum? Belum tahu? Kenapa? Jidatnya. Oh iya, kena jidatnya. Jadi dia siapa yang menang? Siapa yang kalah? Daud menang, terus Goliatnya kalah. Gara-gara apa? Dia menang nggak? Karena iman. Jadi walaupun kita punya kekuasaan, punya segalanya, itu nggak jadi tolak ukur, nggak jadi pegangan kalau kita bakal masuk surga. Bahwa Tuhan lebih sayang sama kita kalau kita kaya, cantik, ganteng. Tapi kalau kita jelek, pendek, kucel, pokoknya semuanya pura-pura, belum tentu Tuhan nggak terima kita. Kayak gitu. Jadi buat adik-adik sekolah minggu di sini, semua yang dengerin firman Tuhan yang telah sampaikan tadi, apa pelajaran yang boleh kita angkat? Gak boleh berkecil hati, harus mengandalkan Tuhan. Bukan apa yang ada pada diri kita, bukan karena kita cantik, karena kita ganteng, karena kita kaya, bukan. Oke? Oke. Bisa diterima? Oke, mantap. Tepuk tangan dulu. Memang aku tahu karena itu tidak maksimum kriteria. Tapi yang mau saya maksud tadi,
Kalau ada di situ ketapel, kau harus bawa ketapel kali itu. Mengerti? Mengerti? Kalau ada di situ diceritakan penjara, kau buat penjara di situ, pura-pura masuk ke dalam. Mengerti? Dan nanti alat peraganya beberapa kan ditunjukkan oleh pendeta Marsia. Nah, yang saya maksud, ada namanya laut yang kecil. Kau kecil dulu di situ. Jangan kau bercerita kecil, besar kali kau di depan. Lalu lawannya adalah kuliah yang besar, sampai tangannya pun jalan seperti ini. Begitu. Bring the story to life. Anda bicara, tiba-tiba ular itu. Apakah kau bilang? Ini memang tangan Anda. Tapi ketika dengan peradakan begini, di otak mereka ini adalah ular. Seperti itu. Maka kita harus lebih berhikmat. Ya, bring the story to life. Next. Kecepatan, dengar. Ini anak-anak. Jangan bicara terlalu cepat dan jangan terlalu lambat. Memang kita akan lambat berbicara kalau persiapan kita nggak ada. Menunggu ada yang tumbuh di otak kita. Dia akan lambat. Jadi hari minggu ini khotbah kita dari mana tadi? Nggak sermon. Dan juga tidak perlu ada seperti pendeta karismatik yang ngomong itu 100 km per jam. Nah, sekalian engkau tidak kebetulan datang ke tempat ini. Saya dapat tetap pilih engkau dan engkau dipersiapkan untuk menerima berkat hari. Lihat tingkap lagi serang dibukakan. Engkau dan keluarga menjadi apa? Haleluya. Saya bisa juga ya. Tapi kalau saya berkhotbah begitu di ibadah-ibadah perusahaan, pasti semua jawab haleluya, haleluya. Pilihannya langsung limpah. Padahal saya berkhotbah amal inang ditiki rosi Musa maka tahu Israel duiri. Alasannya kita tidak perlu ditunjukkan, kita tidak perlu kasih tahu orang apa yang diberikan Tuhan, apa yang diberikan kita sama Tuhan. Gak perlu orang lain tahu. Pendeta tahu duiri kan dia. Ya. Jadi coba bicaralah layaknya kepada anak-anak. Tadi saya sudah bilang semua udah di garis bawah itu lakukan stressing. Kalau ada kalimat inti 2 kali kan sampai benar-benar tertancap di otak. Ya, lanjut artikulasi. Nah tolong ya, ini anak-anak. Bahkan yang balita, mereka itu masih belajar huruf. Jangan sampai ada hurufmu yang hilang. Bilang Tuhan jelas Tuhan. Jangan Tuhan Yesus. Bukan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Ada sebuah acara kemarin itu MC katakan, jemaat kami minta untuk berdiri. Porus HKIP. Harus jelas. Memang saya tahu ini mama-mama ini yang ngajar anak-anak itu susah ngomong dan salah ngomong dan salah artikulasi. Kenapa mama-mama kalau mau kasih makan anak-anak apa dibilang? Nah, apa hubungan nanam dan makan? Coba kau bayangkan dia sudah pendeta nanti anaknya ini. Dia bilang, inang bibel bro, baik kamu matang yang anak-anak gak boleh begitu. Makan yang makan, benar. Kalau minum dibilang apa? Bayaku kamu sumulung amamay mana gudang tamu hidup tinatay mau min. Anak-anak bilang apa? Kalian juga jangan bilang begitu sama anak-anak kalau masih minum. Ini sayang, tayang. Sayang. Gak boleh. Iya. Kalau bilang mobil apa?
Tuhan, naik apa tulang ke Jambi? Bumbu air es. Dia nggak bisa. Jadi terus sekolah minggu artikulasinya, pengajarannya jelas ya. Jangan dibuat yang aneh-aneh itu. Ini anak-anak yang kalau dia salah serap, dia akan hafal itu. Jangan sampai dia miliki apa yang menjadi kelemahan kita. Ya, sekali lagi, jangan sampai anak-anak miliki apa yang menjadi kelemahan kita. Jadi artikulasi itu nggak boleh main-main. Ya, oke, lanjut. Infleksi tadi ini kurang lebih seperti intonasi tadi. Perubahan dari suara. Ini teknik performatis. Next, cepat saja. Yang pertama, lakukanlah kontak mata. Anda bicara seperti ini, anak-anak sekalian. Hari ini kita akan mendengarkan cerita yang bagus, semua kau pandang. Dan itu adalah salah satu rahasia dari komunikasi massa yang luar biasa. Jadi anak-anak akan merasa diperhatikan. Makanya kita dulu, waktu anak-anak kalau mata guru sekolah minggu itu melayang, pasti kita cubit agar kita langsung sampai bilang kali kau nanti gitu. Tetapi ketika seseorang bisa melakukan itu, percaya Pak, Anda akan berhasil. Jadi lakukan kontak mata setiap Anda bicara. Dan itu saya biasakan berbicara kepada siapapun. Bahkan seseorang yang mau coba tipu saya, matanya akan saya selesaikan dulu. Dia tidak akan tahan melihat saya. Kan banyak di jalan untuk menipu yang hipnotis. Saya santai melihat matanya. Oh, tiba-tiba di matanya saya lihat biru. Oke ya, jadi biasakan begitu. Istri-istri kalau ada masalah tatap mata suami yang bicara. Pak, pasti suami bilang, biasakan begitu ya. Itu teknik yang luar biasa. Yang kedua, gerakan tangan jangan dibuat-buat, harus alami. Tadi saya bilang, gerakan tanganmu, gerakan wajahmu, gerakan kakimu harus menunjukkan cerita Anda pada saat itu. Jadi jangan Anda bicara buaya, buayanya itu jadi Anda. Ada seekor buaya, semua melihat cantik. Guru sekolah minggu buaya. Kalau minggu latihan paling tidak Anda punya gambar. Ada buaya yang sangat jahat. Tunjukin begini, mata anak-anak akan pasti begitu. Ya, jadi nggak boleh dibuat-buat. Jangan bicara cuma begini. Ada seekor buaya yang jahat. Belajar. Jadi nggak boleh, harus alami. Ketika Yesus berjalan di atas air, harus bisa begitu. Jangan Yesus sudah berjalan di atas air, kau berhenti. Ketika Yesus berjalan di atas air, kau berdiri dan kau berhenti. Kau paksa Yesus berjalan. Aku mau ketawa adalah indikasi bahwa engkau paham, bukan indikasi bahwa saya ini sedang dua-duanya enggak apa-apa lah ya. Harus bisa begitu. Dan aku mohon, mulai bulan depan sudah akan ada pertumbuhan dari materi satu hari ini di satu resort Palembang. Jika Tuhan mau dan izinkan dan berkehendak, biarkan distrik kalian ini, bahwa kalian adalah pilot project guru sekolah minggu terbaik di distrik ini. Amin. Bahkan kalau kalian bicara dengan guru sekolah minggu yang lain, guru sekolah kami gini di gereja, bukan kayak gitu, gini. Kau pintar kali kau. Iya dong, unangin atau? Tadi kita sudah buang trendy style. Oh bukan, di gereja kami sudah mulai begini harus bisa. Bicaralah sambil senyum. Yang buka masker, mohon maaf bukan. Bukan pakai masker. Senyum dulu semua. Nampak sih yang gak biasa senyum?
Ada juga orang karena nggak pernah senyum, saya paksa senyum, ini coba senyum dong. Kawan, tidak ada yang bisa diubah dari wajah Anda kecuali senyum. Dan aku mau para wanita, jangan kau ubah wajahmu menjadi putih. Mungkin kau bilang kau makin cantik, makin buruk. Coba mukamu aja yang putih. Itu mati tong cinta. Jangan sampai suamimu pingsan mati dulu. Hayya. So, salah satu teknik performa mengajar, bicaralah sambil senyum. Coba semua peragakan ini. Lafalkan kalimat ini dan katakan sambil senyum. Selamat pagi anak-anakku sekolah minggu. Apakah semua diberkati? 3, 2 ya. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Apakah semua diberkati? Memang susah awalnya. Saya pun dulu, saya bisa. Memang susah awalnya, tapi pada akhirnya I got it because of I do practice. Di depan kaca saya bisa bicara dulu, belajar berkhotbah. Saudara-saudara yang terkasih, di otak saya ada perempuan di situ cantik. Kayaknya masih belajar kan, masih capek. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini bercerita tentang cinta kita. Bisa? Coba sekali lagi. Selamat hari minggu anak-anakku sekolah minggu. Apakah selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Apakah semua diberkati? Hindari gerakan yang tidak bermakna. Mohon maaf, saya sering panjang rambut, tapi saya nggak bisa pakai minyak rambut. Karena kalau saya pakai minyak rambut, langsung sakit kepala saya. Dan memang saya gondrong dari dulu. Ini bukan gaya-gayaan, karena saya tidak nyaman dengan rambut pendek. Mungkin karena mama saya, guru matematika saya dulu, sering pukuli kepala saya dengan bilas panjang. Ini agak petak sipit, jadi jelek. Nah, tapi tolong amankan itu. Tidak perlu guru sekolah minggu, apalagi ibu-ibu perempuannya. Ya, hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis 1 Nur 5 ayat 6. Gak perlu begitu. Pakaian juga, jangan ada yang begini. Nah, ketika itu, gak usah begitu. Apalagi garuk-garuk. Makanya guru sekolah minggu itu bersih, harum. Itu apa? Parfum ada yang harga 5.000. Semprot itu semua. Persoalan kan kau memeluk mereka. Selamat pagi sayang. Itu bereskan ya. Apalagi maaf mungkin mandi kurang bersih kan. Nah, kemarin kakak pergi ke pajak. Kemana? Pajak. Sebentar ya. Yang jangan bersih, harum, senyum, semua lengkap. Itu teknik performanya. Next. Untuk liturgi HKBP, saya hanya pesankan begini. Para agenda di sini Sintua atau guru sekolah minggu. Sintua juga kita harapkan harus bisa seperti Anda. Jangan Sintuanya, jangan GSN-nya sudah pas kepada anak-anak, Sintuanya membaca agenda tidak pas kepada anak-anak. Karena kan ada begitu kan, toh. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, itu ke gereja besar. Harusnya mereka ikut dengan keadaan itu. Di dalam nama Allah Bapa, biarkan anak-anak itu ngomong juga. Bukti bahwa dia itu HKBP anak-anak itu. Ya apalagi kalau misalnya di Jakarta kemarin itu ada Sintua yang pensiunan tentara. Maka beragenda lah dia seperti tentara. Karena memang kita kadang gagal di situ. Mohon maaf bos sama Sintua yang ada di sini. Coba ikutkan juga lah seperti anak-anak. Ya.
Anak-anak, ini kan agenda anak-anak. Kita mau mendengarkan dan kita akan mengucapkan hukum Taurat. Holanina, semua akan ikut itu. Hukum Taurat. Jangan larang anak-anak itu. Jangan ikuti. Jangan begitu juga. Biarkan. Emang aturan apa sih yang dibuat kepada anak-anak? Sekeras apa sih aturan hakam itu untuk anak-anak? Yang kita mau didik sejak dini adalah seperti yang saya bilang di awal. I love Jesus, I love hakam itu. So, para agendanya juga diingatkan itu. Yang kedua, khusus liturgi, cara menghafalkan hukum Taurat, tolong jangan sekali banyak. Hukum Taurat pertama sampai ke-5 itu boleh dihafalkan 1 per minggu. Untuk 6, 7, 8, 9 atau 6, 7, 8 bisa sekaligus. Tolong, karena memang agenda almana kita di sana dibuat semua begitu. Tapi saya sebagai kepala biro harus sarankan, lafalkanlah hukum Taurat itu satu-satu sampai mereka hafal. Jangan dibuat hukum Taurat hari ini, hukum pertama sampai hukum ke-8. Oh, saya bantu. Kau aja nggak bisa. Satu-satu aja, satu-satu. Lalu ketika sekolah minggu duduk dan berdiri, you juga jangan anggap itu main-main. Bujuk anak-anak itu. Berdiri saya, kenapa harus berdiri? Berdiri sudah dibilang Tuhan ya. Nggak usah kau jelaskan. Berdiri karena kita harus berdiri memberi hormat kepada Tuhan. Jadi gituin aja. Lalu ketika khotbah tetap khotbah. Jangan sampai khotbahmu terdaging bahasa Bataknya. Misalnya apa ya? Terdaging apa ya? Ternodai. Oh, 1 menit lagi istirahat. Kita akan berdosa 1 menit lagi. Terdaging itu terbatin. Bukan terbatin. Misalnya begini, saya khotbah begini. Tuhan itu sangat sayang kepada anak-anak. Juni dengar ini kali kau. Yang terlistrik. Tersindir. Nama namanya kau khotbah aja. Makanya begini, you khotbah, yang lain itu ngurus di sana. Jangan satu orang khotbah kau ambil status sana. Nah, kalau guru sekolah minggu yang berkhotbah, dia akan khotbah. Ribu di situ biar aja. Ada guru sekolah minggu. Ya sayang, udah berapa kali 2 jam? Biasanya 2 tahun. Sekali lagi, guru sekolah minggu yang berkhotbah, khotbahmu jangan terdaging. Kamu khotbah aja terus. Kau bisa bayangin saya khotbah itu di gereja besar. Amanginan, nalapoh do Tuhan tahi, napur sudah Tuhan tahi. Inang guru tukir, itu bukan dia yang tersinggung, yang solo yang tersinggung. Karena Anda sudah salah memperkenalkan Tuhan. Dan ingat, pelayan di gereja, Anda bukan sedang melayani Tuhan, tapi Tuhan pakai Anda tanda kutip pengganti Tuhan. Sikap di debat